Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, walaupun demikian, hal ini tetap menjadi kontroversi. Karena seperti yang kita ketahui dari buku pelajaran di sekolah bahwa Candi Borobudur merupakan candi hidup. Dan satu lagi yaitu tentang Ratu Balqis yang menjadi istri Nabi Sulaiman juga ternyata berasal dari tanah Jawa. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa ada sebuah negeri yang bernama Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Ratu dan pengikutnya adalah penyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Berkata Ratu Balqis, "Hai para pembesar, telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang berharga. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah menganggap dirimu lebih tinggi atasku, namun datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri." Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Hal yang mengejutkan bahwa ditemukan plat emas di kolam candi Ratu Boko yang diklaim bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu bukti bahwa Nabi Sulaiman pernah ada di Indonesia. Menurut Fahmi Basya, Borobudur merupakan salah satu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara itu dikatakan bahwa bekas istana Ratu Balqis adalah Candi Ratu Boko yang dipindahkan ke Candi Borobudur. Hal ini terlihat dari stupa-stupa yang tinggal sedikit di kompleks Candi Ratu Boko. Selain plat emas yang diklaim bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa bukti lain yang tertera pada relief Candi Borobudur dan kondisi candi yang mirip dengan gambaran di Al-Quran. Yang pertama, terdapat relief yang berbentuk peti. Dikatakan bahwa peti itu merupakan tabut yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, dan di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Bukti selanjutnya adalah pembangunan gedung yang tinggi dan pembuatan patung-patung yang dilakukan oleh para pekerja Nabi Sulaiman. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung tamatsil dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Al-Quran Surat Saba ayat 13. Dikatakan bahwa gedung yang tinggi adalah Candi Prambanan dan patung-patung adalah yang berada di Candi Borobudur. Patung-patung yang dimaksud bukanlah untuk disembah tetapi merupakan tamatsil. Tamatsil berarti semisal atau penggambaran. Di dalam ajaran Islam, pembuatan patung itu jelas dilarang. Bahkan di dalam Taurat dan Zabur pun juga dituliskan. Arti kata tamatsil bisa juga diartikan sebagai gambaran tumbuh-tumbuhan yang dilukiskan di dinding istana Nabi Sulaiman. Atau memang kemungkinan kecil tamatsil itu adalah patung yang sesungguhnya, tetapi karena di zaman Nabi Sulaiman semua bangsa jin termasuk ifrit ditaklukkan, maka tidak ada lagi penggoda yang menyuruh manusia untuk menyembah patung. Demikian sanggahan yang kita kutip dari situs hidayatullah.com. Relief Manohara di Candi Borobudur juga disebut sebagai penggambaran Ratu Balqis saat memasuki istana Nabi Sulaiman. Relief itu menggambarkan seorang wanita cantik yang menyingsingkan kain. Di bawah kakinya nampak ikan berenang. Hal ini sesuai dengan bunyi surat An-Naml ayat 44. Dikatakan kepadanya,
masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri sama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fahmi Basya pun menyebutkan bukti yang lain, yaitu nama dari negeri Saba tempat Ratu Balqis sesungguhnya itu ada di Indonesia. Adalah Wonosobo. Dalam bahasa Jawa, Wono berarti hutan, Wonosobo berarti hutan Saba. Selain itu adalah awalan Su di depan nama Nabi Sulaiman. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, hanya Nabi Sulaiman yang memiliki awalan Su. Biasanya awalan nama Su ini dipakai oleh orang-orang Jawa seperti Soekarno, Soeharto, Suprapto, Sutrisno, dan lain-lain. Ada juga nama daerah Sleman di Yogyakarta yang dikatakan berasal dari nama Nabi Sulaiman itu sendiri. Selain itu, ada juga daerah yang bernama Salaman di dekat Borobudur. Fahmi Basya menyebutkan bahwa nama-nama tempat itu merujuk pada nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kita pasti bertanya-tanya, apakah Nabi Sulaiman memang berasal dari tanah Jawa? Fahmi Basya mengaitkan adanya buah maja yang rasanya pahit juga membuktikan bahwa negeri Saba ada di Indonesia. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Al-Quran Surat Saba ayat 15-16. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa setelah penduduk Saba kufur, maka Allah mendatangkan banjir. Lalu kebun-kebun mereka mengeluarkan pohon-pohon yang berbuah pahit. Fahmi Basya mengatakan pohon yang berbuah pahit itu adalah buah maja. Lalu apakah ada kaitannya antara banjir di negeri Saba ini dengan Atlantis yang dituliskan Plato tenggelam oleh banjir? Sahabat, versi umum kisah Nabi Sulaiman ini berasal dari daerah Timur Tengah. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya'qub, adalah putra dari Raja Daud. Sulaiman diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 970 sebelum Masehi dan wafat di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina. Dan untuk kerajaan Saba sendiri menurut versi umum, yaitu menurut buku-buku karangan pengarang-pengarang Arab, Saba adalah nama kerajaan zaman dahulu yang memiliki kebudayaan yang sangat maju, terletak di sebelah barat daya kerajaan Arab Saudi di Yaman. Ibu kotanya Ma'rib, dekat kota San'a sekarang. Penduduknya berdagang emas, perak, dan batu mulia. Tapi versi umum tentang kerajaan Saba di Yaman ini dibantah oleh Fahmi Basya. Ia mengatakan bahwa tidak ada daerah Saba di negeri Yaman. Saba adanya di Indonesia, yaitu Wonosobo. Cerita Kancil dari Nusantara seringkali menyebutkan Nabi Sulaiman di dalamnya. Cerita Kancil merupakan cerita warisan dari nenek moyang. Mungkinkah Nabi Sulaiman memang berasal dari Indonesia? Atau Nabi Sulaiman memang berada di Timur Tengah, tapi mungkinkah negeri Saba ada di Indonesia? Kemudian Nabi Sulaiman datang mengunjunginya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.